Bab 1156-1160. Bab 1156, pengumpulan pil dimulai. Ruangan yang tenang tiba-tiba membentuk fluktuasi tak terlihat yang aneh saat Xiao Yan membuka matanya. Riak ini perlahan menyebar. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat tangannya tiba-tiba bergerak. Banyak segel tangan aneh muncul. Tangannya menari dan bahkan membentuk bayangan. Mengikuti perubahan segel tangannya, kekuatan spiritual yang tak terlihat mulai menggumpal di telapak tangannya seperti kilat. Dalam sekejap mata, itu membentuk jejak telapak tangan yang tak terlihat. Xiao Yan menjentikkan jarinya saat sidik jari terbentuk, dan itu tersebar. Segera, segel yang dibentuk oleh tangannya terus berubah. Segera setelah itu, dua sidik jari yang lebih rumit muncul. Tiga sidik jari yang berbeda muncul satu demi satu di tangan Xiao Yan dengan sangat sempurna. Seseorang tidak dapat menemukan kekurangan selama pembentukan segel. Tingkat keakraban ini tidak lebih lemah dari apa yang Cao Ying tunjukkan saat itu. Tiga cetakan spiritual muncul sebelum mereka disebarkan oleh Xiao Yan. Seteguk udara keruh juga dimuntahkan dari mulutnya. Sebuah lampu neon redup diangkat di wajah Xiao Yan saat udara keruh dimuntahkan. Itu muncul seperti batu giok hangat sebelum menghilang dengan cepat. Tubuhnya bergerak, dan dia melompat turun dari tempat tidur. Setelah itu, tubuhnya berdiri tegak di tanah dengan mata tertutup. Xiao Yan memejamkan matanya sejenak sebelum tiba-tiba membukanya. Ada kegembiraan samar di matanya karena dia telah menemukan bahwa aura spiritual yang merasuki jiwanya menjadi lebih penuh dari sebelumnya tanpa dia sadari. Dia bahkan samar-samar bisa merasakan sedikit perasaan tersumbat di dalam jiwanya. Mungkinkah ini penghalang negara jiwa itu? Xiao Yan merenungkan pikiran itu. Intuisinya memberitahu dia bahwa saat dia melewati perasaan tersumbat ini, jiwanya pasti akan melangkah ke apa yang disebut keadaan jiwa. Pada saat itu, dia akhirnya akan menjadi guru alkemis sejati. Segera, senyum muncul di wajah Xiao Yan. Berdasarkan level ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk benar-benar menembus penghalang. Xiao Yan tersenyum dalam hatinya dan mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia mendorong pintu dan keluar dari ruangan. Tatapannya menyapu dan tiba di dokter peri kecil, yang duduk bersila di luar pintunya. Karena apa yang terjadi sebelumnya, dia menjadi takut terlalu jauh dari Xiao Yan. Meskipun mereka berada di Pil Tower, dia terus berjaga di tempat ini ketika Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya. Dokter peri kecil dengan cepat membuka matanya saat Xiao Yan mendorong pintu hingga terbuka. Dia menoleh dan hanya menghela nafas lega setelah melihat bahwa itu adalah Xiao Yan. Setelah itu, dia bertanya dengan senyum lembut, apakah kamu sudah selesai berlatih? Ya, itu sulit bagimu. Xiao Yan menyeringai. Dia secara alami sadar berapa hari dokter peri kecil telah menjaganya. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, hanya beberapa kata ini saja tidak cukup. Dokter peri kecil tersenyum manis. Namun, dia tampaknya merasakan makna yang lebih dalam dari kata-katanya, menyebabkan wajahnya yang cantik menjadi sedikit merah. Dia buru-buru mengubah topik pembicaraan dan berkata, sudah beberapa hari sejak kamu melakukan retret. Cao Ying telah datang dan mencarimu sekali selama periode waktu ini, tapi aku menghentikannya. Anda tidak akan menyalahkan saya karena mengganggu hal hebat ini, bukan? Petik 2. Dokter peri kecil memutar matanya yang cerah ketika dia selesai berbicara. Mereka akhirnya berhenti di wajah Xiao Yan. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit ketika mendengar berita itu. Dia berkata, saya tidak akrab dengannya, hal hebat apa yang bisa kita miliki? Apalagi wanita itu juga bukan orang biasa. Aku tidak ingin dekat dengannya. Dokter peri kecil mengangguk puas setelah mendengar Xiao Yan mengatakannya seperti ini. Dia melengkungkan matanya yang cantik sampai membentuk-bentuk bulan sabit. Kapan pil gathering akan dimulai? Mata Xiao Yan menyapu aula besar saat dia bertanya secara acak. Besok. Begitu cepat. Xiao Yan terkejut. Tak disangka waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, sudah waktunya untuk pil gathering dimulai. Jika kamu tidak membangunkan dirimu hari ini, aku akan masuk dan membangunkanmu sedikit kemudian. Dokter peri kecil memberitahunya sambil tersenyum. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia segera menunduk sedikit dan berkata, saya masih memiliki satu bahan obat yang belum saya dapatkan. Sepertinya saya perlu memikirkan cara untuk mendapatkannya hari ini. Petik 2. Sejak Xiao Yan memperoleh dua bahan obat dari pameran perdagangan alkemis saat itu, dia belum mendapatkan berita tentang anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun terakhir sampai sekarang.
Pil Gathering semakin dekat. Ini menyebabkan Xiao Yan sedikit panik. Lagi pula, jika dia kekurangan bahan utama ini, tidak mungkin baginya untuk benar-benar memperbaiki pil obat. Kamu tidak perlu khawatir tentang bahan obat. Pintu aula tiba-tiba didorong terbuka sementara Xiao Yan mengerutkan kening. Segera, Ye Zong, Xin Lan, dan Tian Huo Zunze masuk. Ye Zong tersenyum saat dia berjalan ke sisi Xiao Yan. Dia menjentikkan tangannya dan beberapa kotak batu giok dengan udara dingin merembes dari mereka muncul di atas meja di depannya. Dia berkata, ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan buah iblis esensi darah di sini. Menambahkannya ke bahan obat yang sudah Anda miliki, Anda secara kebetulan akan memiliki 2 set lengkap. Bahkan jika kamu gagal sekali selama penyempurnaan, kamu masih akan memiliki kesempatan kedua. Petik 2. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia buru-buru mengambil kotak giok dan membuka penutupnya. Dia memang melihat cabang pohon seperti zamrud hijau giok tergeletak di dalamnya. Kekuatan hidup yang padat menyebar darinya, memberi seseorang perasaan santai dan bahagia. Itu memang anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun. Bagaimana Anda mendapatkan barang-barang ini? Wajah Xiao Yan mengungkapkan kegembiraannya sebelum dia segera bertanya dengan agak ragu. Hal-hal ini bukan barang biasa. Bahkan dengan koleksi klan Ye, klan tidak akan bisa mengeluarkan mereka. Namun, tiba-tiba ada 2 anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan 1 buah iblis esensi darah. Ini sedikit aneh. Ini tidak diperoleh oleh kami. Yang saya lakukan hanyalah menyebutkan kepada penatua dari Pil Tower bahwa Anda membutuhkan pil obat ini. Mereka berinisiatif mengantarkan ramuan obat ini pada hari kedua. Ye Zong tersenyum saat menjelaskan apa yang terjadi. Xiao Yan terkejut. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba. Perintah Xuan Kongzi berada di balik semua ini. Kalau tidak, dengan reputasinya, Pil Tower masih terlalu tidak dikenal untuk menilai dia seperti ini. Xiao Yan berterima kasih kepada Xuan Kongzi di dalam hatinya. Dia tidak melakukan tindakan. Dia hanya melambaikan tangannya dan menyimpan bahan obat di depannya ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini adalah hal yang paling penting baginya, dan secara alami tidak mungkin baginya untuk menolaknya. Dia akan memperlakukannya sebagai bantuan Xuan Kongzi, dan dia akan mengembalikannya ketika dia memiliki kesempatan di masa depan. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam Pil Gathering musim ini kemungkinan akan menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarahnya. Saya mendengar bahwa wilayah dalam telah sepenuhnya ditempati oleh banyak pesaing yang tak terhitung jumlahnya. Di antara mereka tampaknya ada beberapa setan tua yang terkenal. Sepertinya mereka berencana untuk menebalkan kulit mereka dan berpartisipasi karena 3.000 api yang membara. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia sudah sadar bahwa Pil Gathering musim ini pasti tidak mudah. Bahkan dia tidak memiliki pemikiran untuk mengambil tempat juara. Bagaimanapun, kesulitan ini benar-benar terlalu besar. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba yang terbaik. Namun, jika ada kesempatan, saya benar-benar ingin bertarung dengan orang-orang hebat ini dari seluruh benua. Guru adalah juara dari salah satu Pil Gathering saat itu. Menjadi muridnya, bagaimana saya bisa mengakhiri reputasinya? Petik 2. Xiao Yan dengan lembut mengangkat sudut mulutnya. Beberapa panas yang sulit disembunyikan melintas di matanya yang hitam pekat. Terlepas dari betapa kerennya dia masih anak muda. Darah panas seorang anak muda juga mengalir di pembuluh darah Xiao Yan. Ye Zong dan yang lainnya saling bertukar pandang saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Setelah itu, mereka menyeringai. Kemungkinan besar akan ada pertunjukan yang bagus dengan Pil Gathering musim ini. Sejujurnya, mereka sangat ingin tahu apakah harimau ini, Xiao Yan, akan bertemu lawan yang bisa menghentikannya. Pil Gathering ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang intens. Ketika sinar pertama sinar matahari pagi menyebar ke bawah dan menembus kegelapan yang menyelimuti tanah, kota Pil Suci langsung mulai mendidih. Semua mata akan benar-benar fokus pada Holy Pil City hari ini. Semua orang di seluruh dataran tengah akan memfokuskan mata mereka di sini, menunggu untuk melihat siapa yang bisa menonjol di antara para alkemis jenius dari seluruh benua Doki. Sang juara tidak diragukan lagi adalah seorang anak yang diberkati oleh surga. Setiap juara Pil Gathering akan meninggalkan reputasi terkenal dalam sejarah benua Doki tanpa kecuali. Oleh karena itu, nilai Pil Gathering telah diperbesar berkali-kali. Siapapun yang bisa menjadi juara terakhir pasti akan dapat menambahkan tanda pada sejarah benua Doki di masa depan.
Kemuliaan itu sudah cukup untuk membuat siapapun tergila-gila. Lagi pula, siapa yang hidup ingin menjadi biasa? Berderit. Sebuah pintu ke sebuah ruangan di dalam Pil Tower tiba-tiba terbuka. Pada saat yang sama, sosok kurus perlahan keluar dari sana. Setelah itu, dia muncul di depan mata kelompok dokter peri kecil, sudah menunggu di luar. Hari ini, Xiao Yan mengenakan jubah alkemis berwarna ungu yang secara khusus diberikan Pil Tower kepadanya. Ada lencana tingkat yang dikeluarkan Pil Tower di dadanya. Di lencana itu ada 7 bintang ungu emas yang memancarkan kilau terang. Pakaian ini adalah pakaian paling seremonial yang pernah dikenakan Xiao Yan selama bertahun-tahun. Dari sini, orang bisa memahami posisi pil gathering di hati para alkemis. Senyum melintas di mata dokter peri kecil saat dia mempelajari Xiao Yan. Dia tampak sedikit tampan serta bebas dan santai dalam jubah alkemisnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Xiao Yan mengenakan pakaian formal seperti itu. Namun, perlu dikatakan bahwa Xiao Yan saat ini terlihat sangat bagus. Xiao Yan dengan lembut mengatur pakaiannya. Setelah itu, dia melirik dokter peri kecil dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Dia memimpin untuk menggeser langkahnya setelah dia berbicara dan berjalan keluar dari aula besar. Setelah itu, dokter peri kecil dan yang lainnya dengan bijak tersenyum dan dengan cepat mengikuti. Pil Gathering adalah pertemuan paling mulia di hati para alkemis. Hari ini, pertemuan yang dikagumi banyak alkemis dan menjadi gila karena akhirnya membuka tirainya. Xiao Yan telah menunggu 3 tahun untuk hari ini. Angin timur telah tiba. Sudah waktunya untuk mengalir dengan angin. Bab 1157, Dua Rintangan Besar. Lokasi Pil Gathering berada di bagian utara wilayah dalam. Itu sudah diisi oleh kerumunan orang yang menakutkan selama beberapa hari. Oleh karena itu, pada saat kelompok Xiao Yan tiba, mereka hanya melihat lautan kepala manusia yang padat dan tak berujung. Suara gemetar bumi dibebankan ke langit. Setelah itu berubah menjadi gelombang sonik menakutkan yang menyebar. Seseorang dapat mendengarnya dengan jelas dalam radius 50 km. Kelompok Xiao Yan melintas dan muncul di atas beberapa bangunan. Mata mereka melihat sekeliling mereka. Baru pada saat itulah mereka menemukan bahwa tempat ini adalah alun-alun seluas 10.000 kaki. Udara di atas tanah terbuka ini memiliki banyak platform batu yang tergantung di dalamnya. Platform batu memiliki cahaya redup yang menyebar dari mereka. Dari kelihatannya, platform itu tampak cukup misterius. Platform batu itu adalah kursi terakhir para pesaing. Ye Zong menunjuk ke platform batu yang mengambang di udara saat dia tertawa. Mereka adalah fokus dari puluhan ribu mata. Kursi terakhir. Xiao Yan mengangkat alisnya saat mendengar ini. Pil Gathering adalah acara yang sangat agung. Tidak mungkin bagi semua orang untuk berpartisipasi dalam pertemuan ini untuk memiliki kualifikasi untuk melangkah ke platform tersebut. Sebelum memasuki arena kompetisi, sebenarnya ada 2 rintangan seleksi. Ye Zong tersenyum. Setelah itu, dia menunjukkan sebuah kotak yang sangat besar. Dia bertanya, "Apakah Anda melihat ruang berwarna abu-abu tua di sana?" Mata Xiao Yan mengikuti arah yang ditunjuk Ye Zong dan memang melihat sepetak ruang abu-abu tua. Ketika dia melihat dengan cermat, dia akhirnya menemukan bahwa ruang ini telah secara paksa terdistorsi dan dibentuk oleh seseorang. Bagian dalam ruang yang terdistorsi dipenuhi dengan semacam uap abu-abu tua yang dapat menghalangi pandangan seseorang. Persyaratan dasar seseorang untuk berpartisipasi dalam Pil Gathering adalah seseorang mencapai level alkemis tingkat 5. Ruang berwarna abu-abu tua itu adalah rintangan pertama. Hal ini juga dikenal sebagai rintangan dunia fantasi. Uap abu-abu tua itu adalah sesuatu yang diciptakan dari tubuh binatang ajaib yang dikenal sebagai binatang jiwa fantasi. Tidak hanya mampu menghalangi pandangan seseorang, tetapi bahkan mampu menghalangi persepsi spiritual. Selain itu, ruang itu sendiri memiliki misteri lain di dalamnya. Ruang itu dipenuhi dengan hal-hal serupa, membuatnya tampak seperti labirin. Seseorang akan kehilangan arah setelah memasukinya dan akhirnya tersesat di dalamnya. Mereka yang gagal keluar dalam waktu yang ditentukan akan kehilangan hak untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ye Zong tersenyum saat menjelaskan rintangan pertama. Xiao Yan perlahan mengangguk. Ekspresi aneh melintas di matanya. Metode pemilihan Pil Gathering ini luar biasa. Begitu seseorang melewati rintangan lingkungan ini, seseorang memiliki kualifikasi untuk memasuki Pil Realm. Ekspresi Ye Zong jelas menjadi jauh lebih serius ketika dia menyebutkan Pil Realm. Alam Pil.
Saya mengatakan kepada Anda beberapa hari yang lalu bahwa semua pesaing akan memasuki tempat yang aneh setelah pil gathering dimulai. Tempat aneh itu adalah pil realm. Yezong mengangguk dan perlahan menjelaskan, alam pil adalah sebuah ruang. Dikabarkan bahwa seorang elit doseng dari Pil Tower telah menciptakannya sejak lama. Namun, untuk beberapa alasan, pil realm secara bertahap menjadi hancur. Namun, pil realm jelas merupakan tanah harta karun yang diimpikan oleh banyak alkemis. Ada banyak harta karun alam dan bahan obat langka, yang sulit ditemukan di dunia luar, di sana. Para alkemis yang memiliki kualifikasi untuk masuk akan diberikan daftar. Daftar ini akan mencatat beberapa bahan obat langka. Anda semua harus mengandalkan kemampuan Anda sendiri untuk mendapatkan semua bahan obat di dalam pil realm. Hanya dengan begitu Anda dapat menukarnya dengan batu spasial di area keluar. Setelah itu, Anda dapat meninggalkan pil realm dan berpartisipasi dalam kompetisi final. Petik 2. Platform batu di langit ada untuk orang-orang yang telah berhasil menyelesaikan rintangan terakhir ini. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk masuk ke dalamnya. Memang layak menjadi pil gathering. Xiao Yan dengan lembut mengangguk dan memuji. Setelah 2 putaran seleksi ini, adalah mungkin untuk menghilangkan mereka yang datang untuk membuat angka. Mereka yang lolos seleksi dan tetap akan menjadi elit sejati dari pil gathering ini. Pil Tower biasanya tidak akan campur tangan dengan apapun yang terjadi di pil realm, jadi selama kamu diam-diam, tidak ada yang akan mengetahuinya. Meskipun pemilihan semacam ini sangat keras, kenyataannya bahkan lebih kejam daripada kompetisi. Jika seseorang bahkan tidak dapat melewati tes semacam ini, bagaimana dia bisa bertahan di benua itu dan menjadi guru alkemis sejati? Yezong sedikit tersenyum dan dengan lembut berkata, oleh karena itu, jika Anda bertemu Chen Xian dari Sekte Xuan yang mendalam di alam pil, Anda bisa menyerang sesuka Anda. Xiao Yan tersenyum. Kilatan dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Bahwa Chen Xian telah menjual informasi tentang Xiao Yan kepada orang-orang dari Aula Jiwa. Xiao Yan perlu menyelesaikan dendam ini. Gong. Sebuah gong yang keras dan jelas tiba-tiba bergema di seluruh area sementara Xiao Yan dan Ye Zong sedang mengobrol. Suara gong menyebar dengan dahsyat. Bahkan suara yang menggetarkan bumi pun ditekan olehnya. Lapangan terbuka ini menjadi jauh lebih tenang setelah gong muncul. Mata yang tak terhitung banyaknya mengeluarkan suara, swoosh, saat mereka berhenti di panggung batu yang menjulang tinggi di sisi timur alun-alun. Tempat itu akan menjadi tempat di mana eselon atas Pil Tower akan muncul. Gelombang demi gelombang suara angin yang menderu tiba-tiba muncul segera setelah gong dibunyikan. Segera, ruang di atas panggung batu sedikit terdistorsi. Lebih dari 10 sosok perlahan muncul di sana. Mata Xiao Yan menyapu selusin ditambah sosok manusia. Setelah itu, mereka berhenti pada 3 sosok manusia di tengah. Di antara mereka bertiga, Xiao Yan telah melihat salah satu kepala raksasa dari Pil Tower, Xuan Kongzi. Di sisi kiri dan kanannya ada 2 keberadaan yang tidak bisa dia deteksi auranya. Orang tua di sebelah kiri memiliki kulit gelap. Wajahnya tegang, memberinya perasaan tegas dan tidak bercanda. Matanya seperti sambaran petir, menusuk jiwa seseorang hingga terasa menyakitkan. Yang di sebelah kanan menyebabkan Xiao Yan merasa sangat terkejut karena dia adalah wanita cantik dengan Chongsam. Meskipun Xiao Yan yakin bahwa dia tidak lebih muda dari Xuan Kongzi dan pria lainnya, penampilannya mirip dengan seorang wanita berusia 30 tahun. Ekspresinya acuh tak acuh, mengandung pesona samar yang telah disimpan selama bertahun-tahun. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat pria tua yang gelap dan wanita cantik itu. Namun, dari cara keduanya muncul di samping Xuan Kongzi, jelas bahwa keduanya adalah 2 kepala raksasa lainnya dari Pil Tower. Seluruh kerumunan menjadi jauh lebih tenang setelah penampilan ketiga orang ini. Manusia tak berujung mengalihkan pandangan mereka, yang berisi segala macam emosi, ketiga orang ini. 3 kepala besar Pil Tower. Lupakan dataran tengah. Nama ini dianggap benar-benar terkenal di seluruh benua Doki. Mereka bertiga biasanya adalah eksistensi yang ada dalam legenda. Sekarang mereka telah mengungkapkan diri mereka sendiri, banyak orang tidak percaya. Aku yang lama Xuan Kongzi akan mewakili Pil Tower di sini, dengan menyambut semua alkemis yang datang ke sini. Selama waktu berikutnya, tempat ini akan menjadi panggung untuk menunjukkan keahlianmu. Xuan Kongzi berambut putih perlahan melangkah maju. Suara hangatnya jelas terdengar di samping telinga semua orang. Tanah terbuka benar-benar sunyi.
Terlepas dari seberapa memberontak atau ganasnya seseorang, seseorang hanya bisa mengendalikan dirinya pada saat ini. Tidak ada yang berani menguji orang-orang ini bahkan sedikit. Lagi pula, 3 orang di atas panggung batu tidak jauh dari puncak keberadaan di benua ini. Semua orang telah menempuh jarak yang sangat jauh untuk bergegas ke sini. Aku yang dulu tidak akan menyia-nyiakan waktu semua orang di sini. Pil gathering akan terjadi seperti dulu. Itu akan dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, Xiao Yan diam-diam mendengarkan pengenalan Xuan Kongzi tentang pemilihan pil gathering. Dia menemukan bahwa itu mirip dengan apa yang Ye Zong sebutkan. Jelas, aturan ini telah menjadi aturan standar dari semua pertemuan pil. Selama seseorang melewati 3 pilihan ini, yang terakhir bertahan akan menjadi juara dari pil gathering ini. Xuan Kongzi melihat lautan orang yang telah membentuk riak karena kegembiraan kata juara. Dia tanpa sadar tersenyum dan berkata, juara kali ini tidak hanya akan dapat memperoleh posisi calon penerus kepala raksasa Pil Tower, tetapi juga akan dapat memperoleh gulungan yang berisi metode pelatihan jiwa dari zaman kuno. Hanya masalah waktu baginya untuk maju ke tingkat ke-8 atau ke-9. Keributan. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika lautan manusia yang padat segera mengeluarkan raungan yang menggetarkan jiwa. Mata para alkemis yang tak terhitung jumlahnya telah memerah pada saat ini. Tingkat 8. Tingkat 9. Level legendaris ini tampaknya jauh dari mereka seperti langit dan bumi. Jika mereka mendapatkan metode pelatihan jiwa kuno itu, celah ini pasti akan ditarik lebih dekat. Ini memiliki daya pikat yang fatal bagi semua alkemis. Bahkan Xiao Yan tidak bisa mengabaikan ketertarikan semacam ini. Setelah Xuan Kongzi mengucapkan kata-kata itu, napasnya diam-diam menjadi jauh lebih kasar. Dia jelas mengerti betapa langka dan berharganya metode pelatihan jiwa di zaman kuno. Tidaklah berlebihan untuk menggambarkan harta karun semacam itu sebagai sesuatu yang tak ternilai harganya. Saya harus berusaha untuk posisi juara ini tidak peduli apa. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Sebuah panas melintas di matanya yang hitam pekat. Dia tidak peduli dengan status potensi untuk menjadi penerus kepala raksasa. Namun, metode pelatihan jiwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan dengan mudah karena dia jelas mengerti bahwa jika dia ingin menjadi alkemis tingkat 9, metode pelatihan jiwa adalah sesuatu yang tidak boleh dia kekurangan. Oleh karena itu, tidak peduli apa, dia harus mengerahkan semua upayanya hanya untuk gulungan latihan spiritual ini saja. Xuan Kongzi menatap mata di bawah, yang tiba-tiba menjadi merah darah, dari panggung tinggi. Dia sedikit tersenyum, melihat ke langit sebelum akhirnya melambaikan lengan bajunya. Riak tak terlihat menyebar, menghantam ruang kosong dan membentuk gelombang suara gong panjang. Waktu telah habis. Pesaing tingkat 5 ke atas, silakan masuk ke rintangan pertama, alam fantasi jiwa. Jari Xuan Kongzi tiba-tiba menunjuk ke alun-alun yang sangat besar. Ruang berwarna abu-abu tua dengan cepat berputar, membentuk bagian dari dunia yang aneh dan memberikan penampilan yang mendalam. Bang! Suara Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia tiba-tiba bergegas keluar dari lautan manusia yang tak berujung. Mereka bertindak seperti belalang saat mereka bergegas ke langit dari segala arah. Setelah itu, mereka semua memasuki ruang terdistorsi. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam saat dia melihat sosok manusia memasuki ruang yang terdistorsi seperti badai. Dia perlahan melangkah maju. Lakukan yang terbaik. Xiao Yan tersenyum saat mendengar sorakan dari kelompok dokter peri kecil. Setelah itu, dia tiba-tiba menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi sosok hitam yang bergegas ke ruang terdistorsi abu-abu tua tanpa ragu-ragu di depan banyak tatapan. Persaingan ketat dari pil gathering telah resmi dimulai pada saat ini. Bab 1158, melewati rintangan. Swoosh swoosh swoosh. Xuan Kongzi di atas panggung tinggi mengangguk saat dia melihat sosok manusia memasuki dunia fantasi seperti belalang yang sedang transit. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam lengan bajunya saat dia dengan samar berkata, pengumpulan pil kali ini menjadi sedikit menarik. Tidak disangka bahkan beberapa orang tua yang terkenal juga datang. 3.000 api yang membara jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api surgawi biasa. Hal ini cukup menggoda untuk orang-orang ini. Secara alami, mereka ingin datang dan ikut bersenang-senang. Pria tua berkulit gelap di samping Xuan Kongzi itu mengangkat alisnya. Matanya yang tajam seperti kilat menyapu sosok manusia yang bergegas ke rintangan alam fantasi saat dia berkomentar.
Gelombang di belakang mendorong gelombang di depan. Beberapa anggota dari generasi muda tidak lebih lemah dari mereka. Bahkan jika mereka berpartisipasi, kemungkinan mereka hanya akan berakhir dengan wajah pucat. Wanita cantik berpakaian Chongsam di sampingnya tersenyum sambil menambahkan pikirannya. Suan Kongzi menyeringai dan mengangguk. Dia membelai janggutnya dan berkata, generasi muda kali ini memiliki sejumlah orang yang luar biasa. Namun, hal yang paling membuatku penasaran adalah sejauh mana Xiao Yan akan mencapai. Xiao Yan, murid Yao Chen. Pria tua berkulit gelap itu terkejut. Matanya langsung melirik wanita cantik di sisinya. Yao Chen. Wanita cantik itu sedikit terkejut. Dia telah berada di retret selama tahun-tahun ini. Selain hal-hal penting seperti menyegel 3.000 api yang membara, dia biasanya tidak akan menunjukkan dirinya. Orang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang menjaga profil terendah di antara 3 kepala raksasa Piltover. Bahkan beberapa orang yang baru saja memasuki Piltover untuk sementara waktu bahkan mungkin tidak menyadari keberadaannya. Banyak orang berpikir bahwa tidak ada kepala raksasa wanita dalam sejarah Piltover. Namun, hanya mereka yang berpengalaman yang menyadari bahwa kepala raksasa wanita pertama dari Piltover telah muncul di hadapan Cao Ying. Namun, dia jauh lebih tua dari Cao Ying. Wanita misterius dan cantik ini pernah dianggap sebagai orang yang benar-benar terkenal di seluruh benua Doki. Namanya tidak sedikit lebih lemah dari 2 kepala raksasa lainnya. Meskipun dia telah berada di retret selama tahun-tahun ini dan tidak terlibat dalam masalah apapun, matanya mengungkapkan kilatan yang tidak diketahui di dalamnya ketika dia mendengar nama yang jauh ini yang sulit dia lupakan. Berdasarkan apa yang dikatakan Xiao Yan, Yao Chen saat ini telah mendarat di tangan Hall of Souls. Setelah pil gathering selesai, kita mungkin bisa membantu orang tua ini jika memungkinkan. Bagaimanapun, tidak peduli apa, dia sangat membantu Piltover kami saat itu. Suan Kongzi perlahan memberi tahu mereka. Wajah wanita cantik itu sedikit berubah setelah mendengar apa yang terjadi. Mentalitas tua baik seperti riaknya mulai berfluktuasi. Wajahnya tenggelam saat dia berkata, siapa yang meminta orang tua itu untuk bertindak hebat saat itu. Dia tahu bahwa Hall of Souls telah menargetkannya, namun dia masih berani berkeliaran. Dia pantas mendapatkan nasib seperti ini. Kamu mungkin berbicara dalam masalah yang begitu mudah, tetapi siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah orang yang paling mengkhawatirkan orang tua itu. Anda diam-diam telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan tentang Yao Chen selama tahun-tahun ini. Kita berdua tahu, Suan Kongzi menghela nafas. Siapa yang peduli jika dia sudah mati? Alis wanita cantik itu menjadi vertikal, membuatnya tampak perkasa bahkan tanpa marah. Namun, kata-kata ini tampaknya tidak memiliki dukungan ketika mereka mendarat di telinga Suan Kongzi dan orang lain. Namun, mereka berdua dengan jelas memahami karakternya yang keras kepala. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Banyak sesepuh dari Piltover saling memandang setelah argumen dari ketiganya. Mereka semua dengan bijak memilih untuk bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apa-apa. Biarkan aku bertemu dengan anak kecil ini setelah pil gathering selesai. Saya telah mendengar bahwa anggota Hall of Souls juga berencana untuk menangkapnya. Tidak peduli apa, dia juga muridnya. Petik 2. Wanita cantik itu menjadi tenang setelah keheningan Suan Kongzi dan rekan mereka. Matanya redup saat dia berbicara dengan ekspresi rumit di matanya. Suan Kongzi dan pria berkulit gelap itu saling berhadapan setelah mendengar kata-katanya. Mereka mengangguk, tetapi tidak menambahkan apapun. Xiao Yan dengan jelas merasakan lencana tingkat di dadanya memancarkan riak aneh saat tubuhnya mengisi ruang terdistorsi abu-abu tua. Di bawah riak yang menyebar ini, kekuatan isap meletus dari ruang yang terdistorsi ketika tubuhnya menyentuhnya, menyedot Xiao Yan ke dalamnya. Kekuatan hisap yang tiba-tiba ini menyebabkan mata Xiao Yan terpesona. Kali berikutnya dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia menemukan bahwa dia sudah berdiri di ruang misterius abu-abu tua. Ruang ini diresapi oleh uap tebal berwarna abu-abu tua. Seseorang tidak dapat melihat bahkan setengah meter ke segala arah dengan mata. Selain itu, sedikit distorsi akan muncul ketika pandangan seseorang bergeser di beberapa area. Jelas, tempat ini seharusnya menjadi apa yang disebut rintangan alam fantasi. Kaki Xiao Yan tetap tertanam di uap abu-abu tua. Dia tidak menyerang secara acak. Sebaliknya, dia terus diam-diam berdiri di sana. Matanya sedikit terpejam saat kekuatan spiritualnya yang agung perlahan menyebar seperti gelombang air.
Uap abu-abu tua dengan jelas menekan jiwa seseorang. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan telah mendengar Ye Zong menyebutkan sebelumnya. Karenanya, dia tidak merasa terlalu terkejut. Penindasan semacam ini juga memiliki batas. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, dia dengan mudah dapat mencatat situasi di sekitar meskipun ada penghalang uap. Namun, jarak yang bisa dicapai oleh kekuatan spiritualnya telah sangat berkurang. Penyebaran kekuatan spiritual Xiao Yan memungkinkan dia untuk merasakan riak yang dibentuk oleh uap abu-abu di sekitarnya. Harus ada pesaing baru yang terus masuk. Ini sedikit mirip dengan gelombang energi di pegunungan mata surgawi, namun, yang terbentuk secara alami sementara tempat ini adalah labirin yang dibuat dari penggunaan kekuatan manusia untuk mendistorsi ruang. Metode untuk menjebak seseorang ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Tempat ini seharusnya dibentuk oleh para ahli dari Pil Tower. Mereka mungkin menggunakan sejumlah besar kekuatan untuk mendistorsi ruang. Ruang yang terdistorsi sangat besar. Jika seseorang menerobos masuk secara acak, seseorang pasti akan kehilangan arah atau bahkan terjebak di sini. Tidak peduli seberapa rumit rintangan alam fantasi ini, bagaimanapun juga itu adalah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Jika seseorang ingin berhasil keluar dari area ini, dia harus dengan jelas mengidentifikasi jejak distorsi spasial di dalamnya. Selama seseorang mengikuti jalur lentur yang dibentuk oleh ruang yang terdistorsi, seseorang akan berhasil keluar dari dunia fantasi ini. Tentu saja, ini mungkin mudah dijelaskan, tetapi cukup sulit dilakukan. Di bawah uap perembesan yang aneh ini, pandangan dan kekuatan spiritual seseorang ditekan dengan kuat. Akan sulit jika seseorang ingin dengan jelas mengidentifikasi jejak spasial yang rumit dalam situasi ini, di mana seseorang pada dasarnya buta, untuk seorang alkemis biasa. Untungnya, Xiao Yan tidak termasuk dalam kategori biasa ini. Dengan kekuatan jiwanya saat ini, bahkan beberapa alkemis kelas 7 tingkat tinggi tidak dapat dibandingkan dengannya. Meskipun jiwa ditekan karena uap berwarna abu-abu, itu tidak cukup untuk menghentikan seseorang dari berurusan dengan apa yang disebut rintangan alam fantasi ini. Swoosh swoosh. Xiao Yan samar-samar tersenyum saat mendengar gelombang angin terbelah dalam jarak yang cukup dekat. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya, dia melihat cukup banyak alkemis secara acak menerobos dan akhirnya menjebak diri mereka sendiri di beberapa ruang yang terdistorsi, tidak dapat membebaskan diri mereka sendiri. Xiao Yan diam-diam menyebarkan kekuatan spiritualnya. Dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya saat kakinya dengan lembut melangkah melalui ruang kosong. Dia dengan santai mengikuti rute yang telah diselidiki oleh kekuatan spiritualnya dan perlahan berjalan ke depan. Ruang terdistorsi ini secara tak terduga sangat luas. Menambahkan ukurannya ke banyak lipatan spasial di dalamnya, menyebabkan tempat ini tampak seperti labirin. Jika seseorang linglung, dia akhirnya akan menerobos ke dalam lipatan spasial yang terdistorsi dan akhirnya kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan tes. Ruang itu luas dan tak berujung. Namun, Xiao Yan tidak merasa cemas karena hal ini. Langkahnya terus berjalan dengan kecepatan yang stabil. Dia telah menyaksikan banyak pesaing menyerbu ke dalam lipatan spasial karena kecerobohan mereka untuk sesaat. Oleh karena itu, dia secara alami mengerti bahwa jika dia sembrono di tempat seperti ini, nasib yang akan menunggunya pasti akan sangat menyedihkan karena tersingkir dari kompetisi. Xiao Yan juga telah bertemu cukup banyak ahli sejati di sepanjang jalan. Hal yang membuat hatinya terkejut adalah sebagian besar dari orang-orang ini telah mendeteksi persepsi spiritualnya. Namun, mereka tidak datang untuk mengobrol dengannya. Sebaliknya, mereka semua dengan hati-hati mundur jauh. Xiao Yan tidak terkejut bahwa orang-orang ini mundur. Namun, dia merasa sangat tidak bisa berkata-kata di dalam hatinya. Sebagian besar alkemis yang berpartisipasi dalam Pil Gathering benar-benar memiliki kekuatan besar. Dengan melihat situasinya, dia setidaknya bisa mengatakan bahwa cukup banyak orang yang tidak dihentikan oleh apa yang disebut rintangan realem fantasi ini. Kaki Xiao Yan perlahan maju ke depan di ruang yang diresapi oleh uap abu-abu tua. Jika dia menghitung waktu, dia seharusnya sudah berada di ruang ini selama 1 jam atau lebih. Selain itu, dia bisa merasakan distorsi spasial dengan persepsi spiritualnya menjadi lebih rumit. Kadang-kadang, dia akan berputar-putar untuk menghindari lipatan spasial yang menghalangi jalannya. Langkah kaki Xiao Yan dengan lembut melintasi kabut abu-abu tua. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di hatinya. Dia mengangkat hatinya dan melihat ke dalam kabut tidak jauh.
Dia bisa melihat gelombang riak tiba-tiba muncul di tempat itu. Segera, sosok tua perlahan berjalan mendekat. Hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat melihat wajah sosok tua itu. Guru, mata Xiao Yan terkejut saat dia melihat pria tua yang tersenyum di depannya. Wajah yang familiar itu adalah Yao Lao, yang telah ditangkap oleh Hall of Souls. Yao Lao berdiri tidak jauh dari Xiao Yan dan tersenyum. Setelah itu, dia memberi isyarat kepada Xiao Yan dengan tangannya. Kaki Xiao Yan hampir tak terkendali melangkah maju saat dia melihat wajah ramah dan akrab itu. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan saat dia mengangkat kakinya ke depan. Kakinya juga terhenti olehnya. Setelah itu, dia menghirup udara dalam-dalam, dan jantungnya memulihkan kejernihannya. Ini adalah sosok ilusi, daerah terdalam dari rintangan realem fantasi ini mampu membentuk ilusi berdasarkan apa yang dipikirkan seseorang di dalam hatinya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia melihat sosok tua itu. Itu lama kemudian sebelum dia dengan lembut menghela nafas. Dengan lambaian lengan bajunya, angin bertiup keluar, dan menyebarkan sosok tua itu. Lipatan spasial tersembunyi di balik sosok itu terungkap. Uap hitam yang aneh samar-samar meresapi lipatan spasial ini. Rintangan alam fantasi ini memang berisiko. Mata Xiao Yan terfokus pada uap hitam yang aneh itu. Dia mengerti bahwa penampilan sosok ilusi harus terkait dengan hal ini. Kehati-hatian di hati Xiao Yan sekali lagi terangkat saat dia menggelengkan kepalanya. Dia bisa merasakan bahwa tempat ini tidak jauh dari pintu keluar dari dunia fantasi. Kekuatan spiritualnya menyebar dan sekali lagi menemukan jejak spasial di depannya. Dia menggerakkan kakinya dan perlahan berjalan ke kejauhan. Xiao Yan melihat cukup banyak ilusi dari orang-orang yang dia pikirkan selama perjalanannya, Sun Er, Kailin, Xiao Zhan, Yun Yun, Del. Mereka semua adalah orang-orang yang memiliki ingatan mendalam. Namun, dengan pelajaran yang dia pelajari dari terakhir kali, Xiao Yan tidak lagi merasa sedikit pun linglung karena kemunculan sosok-sosok ilusi ini kali ini. Tidak peduli seberapa jelas sosok ilusi itu, dia hanya merasa sedikit nostalgia saat dia melihat mereka sebelum melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan melanjutkan. Banyak ilusi muncul di sepanjang jalan. Namun, mereka tidak menyebabkan Xiao Yan melambat. Mengikuti langkahnya yang tegas, kabut tebal berwarna abu-abu tua yang meresap di depannya tiba-tiba menjadi lebih redup sekitar setengah jam kemudian. Segera, lubang hitam terdistorsi setinggi 10 kaki muncul dari jarak pendek di depannya. Ini adalah terowongan spasial yang mengarah ke Pil Realem. Bab 1159, Pintu Masuk ke Alam Pil. Area yang sangat luas terletak di depan terowongan spasial. Ruang di sekitarnya sangat terdistorsi. Jelas, ini adalah titik istirahat spasial yang dibuat oleh para ahli dari Pil Tower dengan paksa. Keterampilan dan keagungan semacam ini cukup luar biasa. Bahkan faksi seperti Lembah Sungai Es tidak akan mampu menunjukkan kemampuan atau keberanian seperti itu. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di tanah kosong ini. Semuanya memiliki aura yang kuat. Jelas, mereka semua adalah pesaing yang telah melewati rintangan dunia fantasi sebelumnya. Sosok manusia ini tersebar di sekitar, saling memandang dengan tatapan hati-hati. Hanya sebagian kecil yang berkumpul menjadi 2 atau 3 orang. Namun, mata yang biasa mereka lihat pada orang lain juga dipenuhi dengan kehati-hatian. Tidak ada teman di tempat seperti itu. Hanya pesaing yang ada di sekitar. Kemunculan tiba-tiba Xiao Yan secara alami menarik perhatian semua orang di tanah kosong. Banyak tatapan yang mengandung berbagai emosi diarahkan padanya. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat dia merasakan tatapan yang samar-samar mengandung niat buruk di antara tatapan hati-hati. Matanya perlahan menyapu tanah kosong. Dia menemukan sosok Cao Ying dan Song Qing. Ketika Xiao Yan melihat Cao Ying dan Song Qing, keduanya juga merasakan tatapannya. Cao Ying sedikit terkejut. Segera, sudut mulutnya mengungkapkan senyum. Mempesona yang menyebabkan hati banyak pria bergoyang. Song Qing, bagaimanapun, sedikit mengerutkan kening tanpa meninggalkan jejak. Xiao Yan tersenyum pada mereka berdua di kejauhan. Namun, dia tidak melangkah maju untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya, dia mundur agak jauh dan menemukan tempat kosong untuk duduk. Dia tidak berniat untuk mendekati 2 orang ini. Dia tidak benar-benar memahami mereka. Tidak ada yang tahu apakah dia akan dikhianati oleh mereka jika dia bekerja sama dengan mereka. Pengalaman bertahun-tahun berarti Xiao Yan telah menyaksikan banyak hal seperti itu.
Hatinya secara alami bahkan lebih berhati-hati. Selain itu, tes di Pil Realm mungkin hanya untuk memasukinya dan menemukan beberapa harta alam sesuai dengan tugas seseorang di permukaan, tetapi tes putaran kedua ini sangat penting. Babak pertama ini menghilangkan banyak orang. Dari sini, orang bisa tahu betapa sulitnya tes ini. Xiao Yan dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa musuh terbesar di babak kedua adalah para pesaing yang hadir di sini. Oleh karena itu, sesuatu seperti bekerja sama satu sama lain kurang bijaksana daripada bertindak sendiri jika seseorang tidak dapat mempercayai yang lain. Song Qing menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia melihat Xiao Yan duduk sendirian. Namun, Cao Ying tanpa sadar menyatukan alisnya. Xiao Yan berulang kali tidak memberinya wajah apapun. Dia akan mulai merasa sedikit marah terlepas dari seberapa sabar dia. Lanjutkan saja melakukan tindakan. Saya ingin tahu bagaimana Anda akan melakukan apapun sendirian setelah Anda memasuki alam pil. Gigi perak Cao Ying dengan lembut saling bergesekan seperti kucing liar saat dia berbicara dengan kemarahan di dalam hatinya. Xiao Yan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Cao Ying di dalam hatinya. Setelah duduk, dia menoleh ke terowongan spasial yang jaraknya tidak jauh. Ada seorang penatua dengan pakaian biasa di depan terowongan. Cangkang kura-kura raksasa yang benar-benar hitam yang terbuat dari logam ada di bawah tubuhnya. Orang tua itu duduk di atas cangkang kura-kura ini. Dari lencana di dada sesepuh ini, dia jelas merupakan anggota Pil Tower. Namun, hampir tidak ada orang ketika orang seperti itu di dalam Pil Tower muncul. Mata Xiao Yan menyapu sesepuh yang tampak malas ini, dan hatinya bergetar karena dia benar-benar tidak dapat melihat melalui kekuatan tetua ini pada kura-kura. Ini memang Pil Tower. Ini benar-benar tempat dengan banyak individu tersembunyi yang penuh kekuatan. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ketika pria itu, yang dalam kondisi tidur palsu, tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan bisa merasakan kekuatan spiritual pria itu, berlama-lama di antara alisnya, sedikit gemetar saat matanya terbuka. Orang tua itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Setelah itu, dia memindai perhentian. Suaranya tampak sedikit lemah saat dia berkata, "Sudah waktunya. Anda dapat memasuki alam pil. Setiap orang yang masuk harus datang kepada saya dan menerima tugas daftar obat, peta Pil Realm, dan batu spasial. Anda semua harus menemukan bahan obat pada daftar obat. Hanya dengan mengumpulkan semua bahan obat dalam daftar, seseorang akan berhasil melewati rintangan ini. Saya tidak akan berbicara lebih banyak tentang penggunaan peta. Titik keluar dari Pil Realm ada di sana. Anda semua bisa bergegas ke sana setelah Anda mengumpulkan semua bahan obat. Adapun batu spasial, ini digunakan untuk melindungi hidup Anda. Jika Anda berakhir dalam situasi di mana hidup Anda berisiko, Anda dapat menghancurkan batu spasial. Setelah itu, Anda akan secara otomatis dikirim keluar dari Pil Realm. Namun, Anda akan kehilangan kualifikasi untuk melanjutkan kompetisi saat Anda menghancurkan batu spasial. Apakah kamu mengerti? Pria tua itu perlahan mengangkat matanya mendekati akhir. Semua orang sedikit mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Mereka yang bisa tiba di tempat ini dengan kecepatan seperti itu semuanya adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka jelas mengerti bahwa penatua di depan mereka bukanlah lelaki tua biasa. Karena Pil Realm berada dalam keadaan hancur, tidak cocok bagi seseorang untuk tinggal lama di dalamnya. Karena itu, Anda semua hanya memiliki 10 hari untuk menemukan bahan obat yang Anda butuhkan. Identifikasi bahan obat adalah kemampuan dasar seorang alkemis. Saya tidak berpikir bahwa Anda membutuhkan siapapun untuk mengajari Anda, kan? Sudut mulut tetua terangkat saat dia dengan malas berkata, selain itu, meskipun alam pil tidak cocok untuk ditinggali manusia untuk jangka waktu yang lama, itu seperti tanah yang diberkati untuk beberapa binatang ajaib. Setelah bertahun-tahun bereproduksi, binatang ajaib di alam pil ini sangat kuat. Anda semua harus berhati-hati jika bertemu dengan mereka. Jangan kehilangan hidup Anda karena tidak ada yang akan pergi dan menyelamatkan Anda. Anda semua harus siap secara mental. Pil gathering bukanlah permainan, dan juga bukan kompetisi biasa. Selain itu, orang yang menjadi orang terakhir yang berdiri setelah pertempuran berdarah ini akan menjadi juara dari pil gathering ini. Satu akan berhasil sementara puluhan ribu akan gagal. Pil gathering seperti ini, suara lelaki tua itu menjadi jauh lebih dingin dan lebih keras ketika dia selesai berbicara. Aku akan berhenti mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi.
Mereka yang siap secara mental dapat maju dan mengambil hal-hal yang diperlukan. Masih ada waktu jika kamu ingin mundur, pria tua bercangkang kura-kura itu perlahan-lahan menyapukan pandangannya ke sekeliling. Namun, tidak ada satu orang pun yang mundur. Semua yang hadir memiliki beberapa keterampilan. Bagaimana mungkin mereka ditakuti oleh kata-katanya? Seorang pria parubaya berjubah alkemis berdiri tanpa ekspresi segera setelah tetua di cangkang kura-kura mengucapkan kata-kata itu. Setelah itu, dia berjalan ke depan pria di cangkang kura-kura dan menerima barang-barangnya. Pria parubaya itu melangkah maju dan berjalan ke terowongan spasial yang berputar perlahan sebelum menghilang dengan cepat. Beberapa orang mulai melangkah maju satu demi satu setelah pria parubaya itu. Mereka menerima barang-barang mereka sebelum memasuki terowongan spasial itu dengan cepat dan teratur. Xiao Yan tidak terburu-buru untuk masuk. Sebaliknya, dia mengamati mereka dengan mata dingin. Dari apa yang dikatakan lelaki tua kura-kura ini, Pil Realm jelas tidak akan menjadi tempat yang ramah. Namun, itu hanya normal jika seseorang memikirkannya. Tempat ini akan melenyapkan para alkemis luar biasa yang datang dari seluruh benua Doki. Tidak ada yang akan percaya padanya jika itu tidak berbahaya. Dia akan membiarkan orang-orang di depan berada di garis depan di tempat seperti ini. Setelah sekitar 100 orang memasuki terowongan spasial, Cao Ying dan Song Qing juga berdiri. Mereka menerima barang-barang dari lelaki tua di cangkang kura-kura sebelum memasuki terowongan. Penyihir itu menoleh dan dengan kejam memelototi Xiao Yan sebelum dia masuk, menyebabkan Xiao Yan merasa sangat tidak berdaya. Xiao Yan akhirnya berdiri segera setelah kelompok Cao Ying masuk. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah riak muncul di ruang di belakangnya. Sosok muda perlahan muncul. Xiao Yan juga merasakan sesuatu ketika sosok ini masuk. Dia menoleh dan rasa dingin yang pekat segera melintas di matanya yang hitam pekat karena sosok ini bukan sembarang orang. Sebaliknya, itu adalah orang yang telah membentuk konflik dengan Xiao Yan yang mengemudikan pameran perdagangan alkemis saat itu dan kemudian menjual informasi tentang Xiao Yan kepada Old Mugu, Chen Xian. Chen Xian masih mengenakan pakaian putih. Tangannya membawa kipas logam berwarna ungu. Sekilas, dia terlihat cukup baik. Namun, dadanya memiliki lencana tingkat tambahan saat ini. 7 bintang ungu emas berkelap-kelip terang di lencana. Jelas, orang ini adalah Grandmaster Alkemis kelas menengah tingkat 7. Chen Xian mengalihkan pandangannya setelah masuk. Dia menyapu mereka ke tempat itu sebelum berhenti di Xiao Yan tidak jauh di depannya. Dia awalnya sedikit terkejut sebelum senyum mengejek terangkat ke wajahnya. Kipas logam berwarna ungu di tangannya terbentur telapak tangannya saat Chen Xian berjalan menuju terowongan spasial. Ketika dia berjalan melewati Xiao Yan, dia menghentikan langkahnya, dan tertawa pelan, "Xiao Yan, kan? Tidak terduga bahwa hidup Anda begitu kuat. Bahkan dengan bertindak secara pribadi, orang itu tidak dapat mengambil nyawa kecilmu ini." Mata Xiao Yan mendarat di Chen Xian yang tampak menyeramkan di depannya. Sudut mulutnya mengungkapkan senyum yang mengandung makna yang lebih dalam. Dia dengan lembut berkata, "Pemimpin sekte muda Chen Xian. Yang terbaik adalah Anda menyembunyikan diri dengan baik setelah memasuki Pil Realm. Jika tidak, sekte Xuan yang mendalam tidak akan memiliki penerus." Slam! Kipas berwarna ungu mendarat dengan keras di tangan Chen Xian. Matanya dingin saat mereka menatap Xiao Yan. Dia perlahan mengangguk sesaat kemudian dan berkata, "Aku akan mengembalikan kata-kata ini kepadamu. Jangan biarkan aku bertemu denganmu di Pil Realm. Kalau tidak, saya akan membiarkan Anda memahami apa yang disebut nasib yang lebih buruk daripada kematian." Petik 2. Senyum sinis di sudut mulut Chen Xian menjadi lebih padat setelah kata-katanya yang padat terdengar. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan menuju terowongan. Dia menerima barang-barang dari tetua di cangkang kura-kura dan melangkah ke terowongan spasial. Xiao Yan sedikit tersenyum saat melihat punggung Chen Xian menghilang ke dalam terowongan spasial. Namun, senyum ini mengandung niat membunuh. Dia pasti akan mengambil nyawa Chen Xian. Semoga kamu tidak mati di tangan orang lain. Akan terlalu membosankan jika itu yang terjadi. Xiao Yan menyeringai. Dia mengambil 2 langkah ke depan, mengambil barang-barang dari lelaki tua di cangkang kura-kura dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke terowongan spasial. Tubuhnya perlahan menghilang. Bab 1160, Rehmania glutinosa tanah berusia 1000 tahun. Di dataran terpencil, tanahnya berwarna kekuningan. Kadang-kadang,
Ada beberapa dekorasi hijau di sekitar, memancarkan sedikit kekuatan hidup. Kadang-kadang akan ada beberapa binatang ajaib kecil yang bergegas di sekitar dataran. Mereka menghasilkan gumpalan asap kuning sebelum menghilang ke kejauhan. Keheningan dataran yang sunyi berlanjut selama beberapa waktu sebelum ruang kosong itu tiba-tiba bergetar. Segera, sesosok bergegas keluar dari ruang. Sosok yang baru saja keluar dari ruang secara alami adalah Xiao Yan, yang telah memasuki terowongan ruang. Mata Xiao Yan sedikit terkejut ketika pemandangan sunyi di depannya muncul di matanya. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan tubuhnya tetap melayang di langit. Dia tidak sembarangan mendarat di tanah. Ini adalah alam pil, ya. Xiao Yan mengangkat matanya dan melihat sekelilingnya. Tempat ini sangat penuh energi. Namun, sepertinya ada benih kekerasan di dalam energi ini. Mungkinkah ini karena pil realem rusak? Tangan Xiao Yan meraih ruang kosong di depannya saat dia merenungkan masalahnya. Menciptakan dunia adalah kekuatan ilahi yang hanya dimiliki oleh para elit Douseng. Tentu saja, bahkan jika seseorang berhasil menciptakan dunia, itu akan membutuhkan seseorang untuk terus-menerus mempertahankannya. Jika tidak, dunia akan secara bertahap menurun. Xiao Yan merenung sejenak sebelum membuang pikiran itu di dalam hatinya. Dia mengepalkan tangannya dan kulit kambing muncul di dalamnya. Ini adalah daftar obat yang diberikan oleh lelaki tua yang mengendarai cangkang kura-kura sebelum dia memasuki terowongan. Dia perlu mengumpulkan semua harta alam yang tercatat di dalamnya agar berhasil melewati rintangan ini. Taktik pil tower ini tidak buruk, mereka telah mengubah semua pesaing menjadi pekerja mereka untuk mencari bahan obat. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya. Matanya kembali ke kertas kulit kambing. Sesaat kemudian, alisnya tanpa sadar menyatu. Tidak banyak harta alam yang tertulis di kulit kambing. Hanya 3 hal yang tertulis di atasnya. Namun, ketiga jenis bahan obat ini menyebabkan dia merasakan sakit kepala. Naga inti 9 daun jamur, daging buah spiritual darah iblis, rumput abadi yang menanjak. Xiao Yan menggumamkan nama 3 harta alam di mulutnya. Kepala Xiao Yan tanpa sadar membengkak sedikit. Dia pernah mendengar nama-nama ini karena semuanya cukup terkenal. Sepertinya tidak ada alkemis yang menyadari betapa berharganya benda-benda ini. Pil tower ini benar-benar sedikit terlalu kejam. Ukuran pil realem kemungkinan cukup luas. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan 3 harta yang sangat langka di dalamnya. Xiao Yan tertawa getir. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan peta pil realem. Dia membuka peta dan melihat 3 lingkaran merah digambar di 3 lokasi berbeda di peta. Ini, mungkinkah mereka lokasi di mana 3 hal itu ada? Xiao Yan terkejut saat melihat area yang dikelilingi oleh tanda merah. Dia segera tenggelam dalam pikirannya. Hal-hal akan lebih mudah jika ini benar-benar terjadi. Astaga! Sementara Xiao Yan memikirkan apa arti lingkaran itu, gelombang distorsi sekali lagi muncul di ruang di atas dataran ini. Segera, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari ruang pada saat yang sama dan mendarat di tanah. Bang! Kaki orang-orang ini baru saja mendarat di tanah ketika ular piton sepanjang 1000 kaki tiba-tiba keluar dari permukaan seperti gundukan pasir. Mulutnya yang buas menggigit kepala seorang alkemis. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini menyebabkan sang alkemis sedikit terkejut. Namun, dia tidak panik. Dengan teriakan dingin, pilar Douki yang kuat melesat dan dengan keras menghantam kepala ular piton raksasa itu. Kekuatan besar itu menyebabkan ledakan muncul di kepala ular sanca raksasa sebelum menyebabkannya meledak. Alkemis itu mengungkapkan ekspresi bangga di wajahnya setelah membunuh ular piton raksasa itu. Namun, sebelum dia bisa menghela nafas lega, matanya tiba-tiba menyipit. Tawa ganas terdengar di samping telinganya. Berat, melihat bahwa kamu memiliki beberapa keterampilan, lebih baik kamu tersesat. Hati alkemis itu terkejut ketika tawa ganas itu dimulai. Sebelum dia bisa pulih, batang baja dengan kejam mendarat di dadanya. Kekuatan yang menakutkan mengirimnya terbang seperti bola meriam. Setelah itu, dia menggosok tanah selama hampir 100 meter sebelum berhenti perlahan. Alkemis itu baru saja menstabilkan tubuhnya ketika cahaya putih dipancarkan dari telapak tangannya. Ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi sebelum menyerapnya ke dalamnya. Dari kelihatannya, batu spasial di tangannya telah hancur. Perubahan mendadak ini telah menyebabkan cukup banyak orang yang hadir terkejut. Segera, banyak tatapan menatap orang yang telah menyerang mereka. Orang yang menyerang mereka adalah seorang pria besar berjubah alkemis. Wajahnya dipenuhi daging.
Sepintas, dia tidak tampak seperti orang baik. Ada batang baja sepanjang 10 kaki. Di bahunya, beberapa darah segar menempel pada permukaan batang logam. Hihi, dia telah melarikan diri dengan cepat. Pria besar yang membawa batang logam memperhatikan tempat di mana sang alkemis menghilang sebelumnya, dan dia tanpa sadar membuka mulutnya untuk tersenyum. Setelah itu, kilatan ganas melintas di matanya saat dia sekali lagi menoleh ke yang lain. Melihat orang ini dengan daging yang kuat di seluruh wajahnya menatap, beberapa ekspresi pesaing lainnya berubah. Sebuah kehati-hatian muncul di dalam hati mereka. Beberapa dari mereka bahkan mengeluarkan senjata mereka. Di tempat ini, mereka dengan jelas memahami bahwa semua peserta lain adalah pesaing mereka. Mereka akan mendapatkan kesempatan tambahan jika mereka bisa menghabisi salah satu dari mereka. Pria besar itu mengangkat mulutnya dengan jijik ketika dia melihat mereka mengeluarkan senjata mereka. Batang logam yang berisi jejak darah di tangannya dilambaikan dengan keras. Setelah itu, dia mengirim ular piton besar itu terbang. Ketika ular piton raksasa itu diusir, sebuah cekungan segera muncul di bawah bukit pasir. Rimpang kuning tua, seukuran kepala anak, muncul di depresi di depan mata semua orang. Rehmania glutinosa tanah. Kejutan melintas di mata Xiaoyan ketika dia melihat rimpang kuning tua jauh di bawah tanah. Ground Rehmania glutinosa ini adalah sejenis ramuan obat langka yang dibentuk dengan mengumpulkan kekuatan tanah. Jika energi seseorang memulai pemberontakan dengan kekerasan ketika seseorang sedang berlatih, Ground Rehmania glutinosa ini serta beberapa bahan obat tambahan dapat disempurnakan menjadi pil dengan kemampuan untuk menekan pemberontakan. Mata Xiaoyan berhenti di lubang yang dalam saat kejutan melintas di antara mereka. Dia tampaknya merenungkan bahannya. Ground Rehmania glutinosa yang berusia 100 tahun hanya seukuran kepalan tangan. Selain itu adalah keberadaan yang sangat langka. Tidak disangka bahwa Ground Rehmania glutinosa dalam alam pil ini telah berkembang sedemikian rupa. Itu benar-benar mengejutkan. Benda ini kemungkinan telah berumur 1000 tahun. Jika benda ini dibawa ke dunia luar, kemungkinan akan menarik banyak mata. Orang ini mungkin tampak gegabah, tapi dia sangat jeli. Dia bisa mengatakan bahwa tempat ini memiliki Ground Rehmania glutinosa kemungkinan karena dia telah mengenali piton kuning tanah itu. Xiaoyan melirik ular piton yang sangat besar itu. Setiap area di mana piton kuning tanah muncul akan memiliki Ground Rehmania glutinosa. Namun, piton Ground Yellow ini tidak jauh berbeda dengan piton biasa. Jika seseorang tidak berpengalaman, kemungkinan besar akan sulit untuk mengidentifikasinya. Kegembiraan liar melintas di mata pria besar itu ketika dia melihat ukuran Ground Rehmania glutinosa itu. Dia meraihnya dan menariknya keluar. Setelah itu, dia membuka mulutnya menjadi senyuman. Tatapannya menyapu orang-orang dengan mata panas, dan wajahnya tenggelam. Dia dengan dingin berteriak, "Pergilah jika kamu tidak ingin mati." Selusin yang tersisa ditambah ekspresi alkemis berubah ketika mereka mendengar teriakan dinginnya. Namun, setelah menyaksikan keganasan pria besar tadi, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Kekejaman serangan orang ini terpatri dalam di benak mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, para alkemis yang tersisa akhirnya memilih untuk mundur. Meskipun Ground Rehmania glutinosa langka, tidak ada gunanya kehilangan hak mereka untuk bersaing karena itu. Penghinaan di wajah pria besar itu menjadi lebih padat ketika dia melihat orang-orang ini mundur seperti yang diperintahkan. Di antara orang-orang ini, setidaknya ada dua yang hanya sedikit lebih lemah dari kekuatannya di puncak kelas Do Huang. Namun, mereka tidak memiliki keganasan atau keberanian seperti dia. Karena itu, tikus pengecut ini hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Dunia selalu menjadi tempat di mana yang kuat memakan yang lemah. Jika seseorang tidak memiliki keberanian, bagaimana seseorang dapat berhasil dan berdiri di atas orang lain? Sekelompok sampah. Pria besar itu mengatupkan mulutnya. Setelah itu, ekspresi haus darah melintas di wajah pria besar itu. Dia baru saja akan menyimpan Ground Rehmania glutinosa ke dalam storage ring-nya ketika kekuatan isap tiba-tiba muncul dan merenggut Ground Rehmania glutinosa pergi. Sialan, siapa yang berani menyentuh barang-barang milik ayahmu ini? Ekspresi kejam segera muncul di wajah pria besar itu ketika Ground Rehmania glutinosa meninggalkan tangannya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat sosok muda tergantung di udara tanpa dukungan. Nyah. Xiaoyan di langit dengan acuh tak acuh melirik pria besar itu. Dia tidak sedikit pun sopan. Taktik orang ini membuat Xiaoyan mengerti bahwa dia bukan orang baik.
Seseorang harus menggunakan taktik kejam ketika berhadapan dengan orang jahat. Oleh karena itu, kata-kata Xiao Yan tidak meninggalkan ruang untuk diskusi. Ekspresi pria besar itu berubah ketika dia melihat bahwa Xiao Yan bisa tetap di udara tanpa dukungan apapun. Dia jelas mengerti makhluk seperti apa yang bisa bertahan di udara. Ini berarti bahwa pemuda ini setidaknya adalah seorang elit Dousong. Seorang ahli tingkat ini bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh pria besar itu. Dia menggertakkan giginya sambil merasakan keengganan yang besar di dalam hatinya. Namun, pria besar ini bukanlah seseorang yang tidak mengenali situasinya. Dia mampu merebut barang-barang dari orang lain dan orang lain secara alami akan dapat merebut barang-barangnya. Jika seseorang bertindak baik di alam pil ini, kemungkinan seseorang akan ditipu sampai pada titik di mana seseorang bahkan tidak akan ditinggalkan dengan pakaiannya. Pria besar itu dengan marah menatap Xiao Yan, tetapi tidak berani berkata banyak. Matanya berhenti pada Rehmania glutinosa tanah berusia 1000 tahun di tangan Xiao Yan. Dia membawa perut penuh amarah saat dia berubah menjadi bayangan kabur, bergegas ke pegunungan yang jauh. Wajah Xiao Yan tidak menunjukkan riak apapun saat dia melihat pria besar itu pergi. Dia secara acak menempatkan Rehmania glutinosa tanah berusia 1000 tahun ini di cincin penyimpanannya setelah pria itu menghilang ke kejauhan. Tubuhnya perlahan mendarat di lubang yang dalam di tanah. Matanya mengandung beberapa antisipasi saat dia melihat ke dasar lubang yang dalam. Meskipun Rehmania glutinosa tanah berusia 1000 tahun sangat berharga, itu tidak cukup besar untuk membuat Xiao Yan terlalu memperhatikannya. Hal yang benar-benar menarik baginya adalah sesuatu yang terletak lebih dalam di bawah tanah.